Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS, kelas 7 Sekolah Menengah Pertama, halaman 253 sampai dengan 256. Kita akan membahas pada bagian evaluasi dan termasuk ke dalam tema yang keempat, yaitu pemberdayaan masyarakat. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 253 pada bagian evaluasi. Yang A, pilihan ganda. Nomor 1, perhatikan pernyataan berikut. Wilayah X terletak di pesisir, suhu tinggi, pakaian adat tidak memiliki lengan. Wilayah Z terletak di pegunungan, suhunya rendah, pakaian adatnya berlengan panjang. Analisis terhadap faktor geografis yang memengaruhi keragaman budaya atau perbedaan pada dua wilayah di atas dipengaruhi oleh titik-titik. Pilihannya A, posisi strategis, B, luas wilayah, C, suhu dan kelembaban udara, D, jumlah penduduk, dan E, isolasi kepulauan oleh lautan. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, di mana suhu dan kelembaban udara. Perhatikan di wilayah X suhunya tinggi, terus terletak di pesisir, sedangkan wilayah Z itu suhunya rendah dan terletak di pegunungan, sehingga memengaruhi pakaian adat. Selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama warisan, yang kedua bahasa, yang ketiga sistem politik, yang keempat sistem mata pencaharian hidup, dan yang kelima sistem pengetahuan. Berikut adalah unsur budaya universal. Pilihannya A, 1, 2, dan 3, B, 1, 2, dan 4, C, 1, 3, dan 5, D, 2, 4, dan 5, dan E, 3, 4, dan 5. Maka jawabannya adalah yang C, yaitu 2, 4, dan 5, yaitu bahasa, sistem mata pencaharian hidup, dan sistem pengetahuan. Soal yang ketiga. Ratu Kalinyamat adalah putri ketiga dari titik-titik. Pilihannya A, Raden Thayyib, B, Sudan Prawata, C, Sultan Trenggana, D, Arya Penangsang, dan E, Pangeran Seda Inglepen. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu Sultan Trenggana. Soal yang keempat. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, mengkoordinasikan sejumlah pasukan laut. Yang kedua, mengawasi pelabuhan yang berada di bawah Syah Bandar. Yang ketiga, mengawasi kapal-kapal jenis gali atau perang milik Kerajaan Aceh. Yang keempat, kerjasama dengan pihak Belanda untuk perdagangan lada. Yang kelima, melakukan balas dendam bersama para wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya di medan perang. Kemalah Hayati menjabat sebagai laksamana dan memiliki tugas untuk titik-titik. Pilihannya A, 1, 2, dan 3, B, 1, 2, dan 4, C, 1, 3, dan 5, D, 2, 4, dan 5, E, 3, 4, dan 5. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu 1, 2, dan 3, yaitu mengkoordinasikan sejumlah pasukan laut, mengawasi pelabuhan yang berada di bawah Syah Bandar, dan mengawasi kapal-kapal jenis gali atau perang milik Kerajaan Aceh. Soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada gambar tokoh-tokoh wanita. Ada Raden Ajeng Kartini, ada Ibu Dewi Sartika, ada Cut Nyadin. Gambar tokoh-tokoh tersebut dapat kita ambil hikmah dari perjuangannya yang relevan dengan permasalahan sosial budaya yang ada saat ini, yakni terkait masalah titik-titik. Pilihannya A, kesenjangan sosial dan kemiskinan, B, penyalahgunaan narkotika, E, eksploitasi hutan berlebih, D, tawuran antar pelajar, dan E, kesetaraan gender. Maka jawabannya adalah A, yaitu kesenjangan sosial dan kemiskinan.
Selanjutnya soal nomor 6. Perhatikan data berikut. Di situ ada tabel yaitu hutan. Luas hutan dari tahun 2000 sampai 2015. Berdasarkan data di atas, laju deforestasi yang paling tinggi dari tahun 2009 ke tahun 2013 berada pada region titik-titik. A. Kalimantan, B. Sumatera, C. Maluku, D. Papua, dan E. Jawa. Silahkan perhatikan dari 2009 sampai 2013. Jadi deforestasi itu berarti luas hutannya akan berkurang. Dan yang paling besar pengurangannya itu adalah Kalimantan. Kalimantan dari 28,4 juta hektar menjadi 26,9 juta hektar dan yang paling besar dibandingkan untuk region-region yang lain seperti Sumatera, Maluku, Papua, dan Jawa. Soal nomor 7. Bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk kegiatan konsumsi dapat dikategorikan sebagai tabungan. Seseorang yang gemar menabung akan mendapatkan berbagai manfaat tabungan, baik untuk masa sekarang maupun masa depan. Di antara pernyataan berikut yang bukan manfaat menabung adalah titik-titik. Pilihannya: A. Melatih gaya hidup hemat, B. Menambah hutang, C. Tersedianya uang untuk hal mendesak, D. Mencapai tujuan keuangan di masa mendatang, dan E. Meminimalkan hutang. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu menambah hutang. Nomor 8. Pengelolaan keuangan berfungsi untuk menekan hal-hal yang tidak diinginkan pada masa mendatang. Ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk melakukan pengelolaan keuangan. Dalam melakukan pengelolaan keuangan, kita harus mengetahui perbedaan antara kebutuhan dan keinginan sehingga dapat menentukan skala prioritas kebutuhan. Membedakan kebutuhan dan keinginan merupakan langkah dalam perencanaan keuangan, yaitu titik-titik. Pilihannya A. Menyusun tujuan keuangan, B. Menyusun rencana pendapatan, C. Memilih prioritas pengeluaran, dan D. Menyusun rencana pengeluaran, E. Melakukan review perencanaan. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu menyusun rencana pengeluaran. Soal nomor 9. Ismi memiliki uang 10 juta rupiah yang akan digunakan untuk investasi pada instrumen reksadana. Ismi memilih reksadana karena dianggap lebih aman dibandingkan dengan investasi saham. Keputusan Ismi untuk berinvestasi di reksadana menunjukkan tingkat kemampuan literasi keuangan, yaitu A. Well literate, B. Sufficient literate, C. Less literate, dan D. Not literate, E. Bad literate. Berarti yang A, yaitu well literate. Jadi pengetahuan yang paling baik. Soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, pelatihan kewirausahaan dari halaman rumah di Desa Parimono. Yang kedua, pelatihan keterampilan dan membuat tas daur ulang dari sampah plastik untuk ibu-ibu PKK. Yang ketiga, sosialisasi Desa Tangguh Bencana. Yang keempat, sosialisasi safety riding dan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K pada komunitas sepeda. Yang kelima, pelatihan desain grafis bagi komunitas post crossing. Wujud pemberdayaan komunitas ditunjukkan nomor titik-titik. Pilihannya A, 1, 2, dan 3, B, 1, 2, dan 4, C, 1, 3, dan 5, D, 2, 4, dan 5, E, 3, 4, dan 5. Maka jawabannya adalah yang E. Ini untuk komunitas, yaitu 2, 4, dan yang 5. Yang kedua adalah komunitas ibu-ibu PKK. Yang nomor 4 adalah komunitas sepeda, dan yang kelima adalah komunitas post crossing. Selanjutnya di halaman 257 pada bagian B, yaitu esai. Bagaimana pengaruh soal yang pertama. Bagaimana pengaruh iklim terhadap keragaman sosial budaya di Indonesia? Nah, ini jawabannya. Jadi pengaruh iklim terhadap keragaman sosial budaya di Indonesia.
Yang pertama adalah suhu yang rendah, itu memengaruhi jenis pakaian tradisional yang berbahan tebal dan berlengan panjang. Selanjutnya suhu tinggi, jadi pakaiannya lengan pendek berbahan yang tipis. Terus kedua, masyarakat pesisir itu memiliki upacara sedekah laut. Yang ketiga itu jenis komoditas pertanian di dataran tinggi berupa buah dan sayur karena suhunya rendah. Sedangkan di dataran rendah dengan suhu tinggi jenis komoditas pertaniannya berupa jagung, tembakau, dan padi. Selanjutnya untuk yang keempat, makanan tradisional masyarakat yang tinggal di tempat bersuhu rendah cenderung berkuah untuk menjaga suhu tubuh. Terus yang kelima, rumah adat masyarakat yang tinggal di daerah bersuhu ekstrim seperti di Papua memiliki atap yang terbuat dari daun rumbia supaya saat hujan tetap hangat dan saat kemarau tidak terlalu panas. Soal yang kedua, jelaskan secara singkat perjuangan Nuku. Sejarah singkat perjuangan Nuku. Nah, ini jawabannya. Pada 17 Juli 1780, Patah Alam dinobatkan sebagai pasal. Terus Nuku yang wilayahnya diserang oleh Belanda karena wilayah kesultanannya tidak diakui, kemudian melarikan diri ke Papua. Yang ketiga, Patah Alam gagal untuk meraih loyalitas raja-raja Papua. Utusan yang diutus justru berbalik memihak kepada Nuku. Yang keempat, Papua bersatu dengan Nuku untuk bersama-sama melawan Belanda. Yang kelima, Belanda mencurigai Patah Alam bersekongkol dengan Nuku. Yang keenam, Patah Alam ditangkap dan rakyat dihukum dengan kejam. Itu pada Revolusi Tidore 1783 Masehi. Yang keenam, Nuku memperkuat dukungannya dengan mengadakan komunitas kepada raja-raja Tidore, Maba, Weda, dan Patani. Yang ketujuh, Nuku bekerja sama dengan Inggris di Benggala untuk mendesak Belanda mengakui dirinya sebagai Sultan Seram. Kemudian pada tahun 1794 Masehi, suku mendapat dukungan dari Inggris dan rakyat Tidore. Pada 21 Januari 1781, Ternate diserahkan oleh Baud kepada Inggris. Nuku secara langsung mendapat pengakuan resmi sebagai Sultan Tidore. Selanjutnya soal yang ketiga. Sebutkan alasan mengapa peredaran narkotika adalah musuh kita semua. Nah, ini untuk jawabannya adalah alasan peredaran narkotika adalah musuh kita semua. Yang pertama, itu menyebabkan ketergantungan dan dapat merusak sistem saraf, jantung, pernapasan, hingga organ reproduksi. Yang kedua, menyebabkan pelajar sekolah tidak fokus terhadap kegiatan belajar di sekolah, sehingga memicu lost generation. Yang ketiga, menyebabkan halusinasi yang dapat memicu tindakan berbahaya seperti meracau, melompat dari gedung tinggi, melakukan hal tidak terpuji, dan lain sebagainya. Yang keempat, harga yang tidak murah menyebabkan pelajar berani untuk melakukan aksi pencurian demi mampu membeli barang tersebut, yaitu barang narkotika. Terus yang keempat, tubuh yang sudah tidak prima menyebabkan penurunan produktivitas dan kemampuan dalam hal-hal fisik. Yang keenam, itu melanggar undang-undang dan dapat dikenakan hukuman kurungan jika terdapat bukti mengedarkan. Yang keempat, sulit untuk lepas meskipun sudah mengalami rehabilitasi. Dan selanjutnya yaitu yang keenam, narkoba merupakan jaringan perdagangan internasional yang masif dan menargetkan remaja di usia sekolah. Selanjutnya yang keempat, jika saat ini kalian diberikan uang 1 juta rupiah oleh orang tua kalian, buatlah sebuah rencana pengelolaan uang yang baik untuk 1 bulan ke depan. Jadi untuk jawaban yang ini, jawaban disesuaikan dengan masing-masing siswa. Jadi rencana pengelolaan keuangan itu
Sebagai contoh adalah pembelian alat tulis dan keperluan sekolah, itu untuk uang sekolah juga, nanti untuk uang jajan, dan juga ada uang untuk tabungan. Selanjutnya soal nomor 5. Jika kalian sudah dewasa kelak, komunitas apa yang ingin kalian dirikan? Buatlah nama dan jelaskan bergerak di bidang apa komunitas tersebut. Jadi ini disesuaikan juga dengan cita-cita atau apa yang diinginkan oleh siswa. Sebagai contoh adalah komunitas peduli pendidikan. Misalnya namanya adalah peduli pendidikan. Komunitas ini bisa bergerak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan, serta membantu masyarakat yang kurang mampu dalam melanjutkan pendidikan. Demikianlah video pembahasan untuk IPS kelas 7 halaman 253 sampai dengan 257. Semoga video ini bermanfaat dan kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.